Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2023 adalah pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel bab 7 ayat 9 sampai 10 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 14. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awam gemawam, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia diantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa, anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Petrus bab 1 ayat 16 sampai 19. Saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baik kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah manusia dan pakaian. Pakaian dapat menjadi tanda pengenal tempat asal, jabatan, status sosial, bahkan pekerjaan seseorang. Di Indonesia, terlebih pakaian seragam dianggap sangat penting. Saudara terkasih, menurut kitab suci, sebagai anak Allah atau anak manusia, Yesus tidak mempunyai baju seragam khusus. Identitas dan kualitas pribadinya tidak dinyatakan melalui baju. Dalam peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya, diceritakan bahwa pakaian Yesus menjadi putih bercahaya atau berkilauan. Kualitas pakaian seperti itu bukan produk konveksi atau hasil cucian laundry dunia ini. Pakaian dengan kualitas itu tidak ditemukan di toko pakaian manapun. Keistimewaan pakaian Yesus tercipta oleh pantulan kemuliaan
yang memancar dari dalam dirinya atau inner glory. Kemuliaan Yesus bukan pantulan merek, harga, model, dan warna baju yang dikenakannya. Kemuliaan Yesus terletak dalam ketaatan dan komitmennya pada kehendak dan perintah Bapa di surga. Dengan kebajikan itu, Yesus hidup dan berkarya dengan benar, adil, terampil, tekun dan rajin, serta bersahaja dan setia kawan dengan setiap orang. Itulah kemuliaan spirit dan kelakuan yang meresapi pakaian apapun yang ia kenakan. Sehingga pakaian napi sekalipun yang dikenakan para serdadu kepada Yesus tidak meredupkan pantulan kemuliaan dirinya. Karena Yesus adalah saksi kebenaran yang dikriminalisasi oleh penguasa agama dan masyarakat. Dengan cara hidup benar, adil dan suci, serta penuh kerelaan dan kesetiaan, Yesus berpakaian kemuliaan, bukan memuliakan diri dengan pakaian. Allah Bapa sendiri menunjukkan figur Yesus yang mulia dan bahagia, dan para murid yang melihat itu mengalami visio beatifika. Mereka diminta agar mendengarkan Dia dan mengikuti semangat dan praktek hidupnya. Hidup dalam kebenaran, keadilan, ketekunan dan kesederhanaan, serta kesetia kawanan, itulah merek dan harga pakaian surgawi yang menjadi kemuliaan Yesus. Pakaian dengan merek dan harga sedemikian tidak bisa dijual atau dibeli dengan uang. Itulah sebabnya, dengan menampakkan kemuliaannya, pakaian duniawi yang sederhana sekalipun berubah menjadi putih berkilauan. Bahkan sebagai orang benar, adil dan setia, biar pakaiannya dirampas oleh para prajurit dan digantung di salib, tanpa pakaian made in dunia ini, Yesus tetap mulia dan terhormat, penampilannya tidak memalukan. Manusia merampas pakaian duniawi, namun tak seorang pun dapat merampas pakaian made in surga yang menjadi identitas dan kualitas dari kemuliaan Kristus. Pilatus bersaksi, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Ia mulia dan terhormat dari dalam dirinya dan tidak membutuhkan baju apapun untuk menambah kehormatan dan kemuliaan dirinya." Karena itu, Allah Bapa berpesan kepada para murid, "Inilah putraku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja mewartakan pesan Bapa Surgawi itu untuk kita semua. Pesan itu telah dimaklumkan Musa dan menjadi isi perjanjian yang diikat antara Allah dan umatnya di kaki Gunung Sinai. Pesan yang sama diajarkan dan dibela oleh para nabi, secara khusus oleh Nabi Elia, yang dengan gagah berani di tengah bahaya kemurtadan orang Israel bertarung seorang diri melawan para imam Baal dalam sebuah pertarungan frontal di Gunung Karmel. Pesan itu mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus
dalam seluruh hidup, pewartaan dan karyanya. Itulah hakikat kemuliaan Yesus di hadapan Bapa, Musa, para nabi dan umat manusia. Yesus tidak hanya memaklumkan dan mengajarkan firman atau hukum Allah, tetapi memenuhinya dengan cara melaksanakan dan menjelmakannya dalam diri, hidup, dan karyanya secara total, utuh, tuntas, dan murni, tanpa memandang muka maupun bulu. Manusia perlu mendengarkan Yesus untuk dapat belajar dari Dia, meniru kebajikan dan bersatu dengan Dia dalam semangat, kelakuan, dan cara hidup. Manusia perlu menaruh pikiran, perasaan, dan kelakuan Tuhan Yesus agar bisa menjadi pribadi yang terhormat dan memiliki kemuliaan surgawi. Setiap orang perlu belajar untuk tidak menggantungkan kehormatan dan kemuliaan pribadi pada warna, bentuk, dan harga seragam dan baju yang dipakai. Yesus dapat mencegah manusia dari kebiasaan menutupi kejahatan dan kebusukan dalam diri dengan pakaian luaran yang menipu. Dengan menjadi benar, adil, baik, dan setia kawan serta cinta damai, siapapun menjadi mulia dan terhormat di mata Allah dan manusia. Dengan kualitas demikian, kita tidak akan mempermalukan kawan yang mengenakan seragam yang sama, sebaliknya menjadi kebanggaan dan inspirasi satu bagi yang lain. Setiap orang benar menjadi saksi. Setiap orang benar menjadi saksi dan penerus pesan Bapa di surga kepada sesama. Semoga demikian. Amin.